Ya, sedikit rehat dari puncak ataupun posisi puncak kemarin, all time high baru sudah tercipta di level 2942, lalu kemudian sempat turun di pertama kalinya dia turun 2905 tapi sempat bertahan di 2925. Tapi kemudian berangsur turun persis dengan apa yang kita peringatkan kemarin ya. Diduga akan terjadi penurunan di malam hari dan itulah yang terjadi sampai 2881. Nah, pagi ini juga terjadi penurunan 2883 dan bahkan saat ini masih bertahan di bawah 2900. Kira-kira apakah ini menandakan kenaikan sudah selesai atau hanya rehat sementara kemudian nanti akan rebound ataupun berbalik di malam hari? Nah, yang paling penting adalah catat bahwa kondisi ini mungkin hanya temporary karena yang akan kita lihat nanti malam penentunya adalah dari data inflasi persis yang kita sudah bahas dari sejak 1 atau 2 minggu terakhir. Oke, kita lihat berikut ini. Ya, ini adalah nasib dari US dollar yang kemarin kita sempat singgung terkait dengan potensi kenaikan yang sementara dan betul ternyata dia ditutup dengan bearish candle. Ya, ini berarti mengindikasikan apa yang kemarin kita bahas terkait dengan peluang ataupun target ya dari kenaikan tersebut tertahan di zona ini ya. Jadi ada bearish candle ini, kemudian dia tertahan di 50%-nya dan kita belum melihat dia mengancam secara serius di level 109. Ya, beruntungnya dia langsung tekan turun dan ada cooling down ataupun ya bisa dibilang semacam market yang sudah menyambut gembira bahwa kebijakan tarif tersebut cenderung ditahan ataupun ditunda sampai ke 12 Maret. Ya, walaupun sebenarnya Februari masih terlalu awal dan kita masih punya waktu 1 bulan ke depan, tapi pada dasarnya inilah yang membuat kenapa US dollar mengalami penurunan. Nah, di lain sisi teman-teman, coba kita perhatikan di grafik 4 karena kemarin kita sempat singgung terkait dengan resisten yang sama. Jadi kalau teman-teman ingat areal ini juga sama di sini tertahan di 50%-nya ya. Dan kita melihat ini ternyata masih efektif, kemudian dia mulai penurunan. Nah, tinggal nanti malam apakah nantinya dia akan cenderung seperti ini dalam artian terjadi penurunan atau justru sebaliknya, misalkan ternyata dia naik kembali dan melesat sampai ke level 109. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kalau memang ternyata dia terjadinya kenaikan, maka hati-hati, emas mungkin akan lanjut tergelincir atau bahkan turun di bawah 2860-an ya. Nah, sementara untuk US Treasury-nya, Anda bisa pantau di sini, kita masih tetap melihatnya sebagai kenaikan, tapi indikasinya adalah kita tinggal tunggu saja candle yang ini ya. Untuk sementara waktu 50% masih sempat menahan atau sedang menahan. Lalu kemudian yang harus diwaspadai adalah 4,6%. Oke, berarti untuk sementara waktu juga kita anggap bahwa masih ada kemungkinan untuk menguji areal ini bisa turun ya ataupun bisa mengalami kenaikan di sini. Nah, di sini nanti kita akan lihat apakah dia akan lanjutkan kenaikan seperti itu atau justru akan berbalik turun persis dengan apa yang kita harapkan ya. Dan ini kaitannya dengan posisi dari data inflasi nanti malam. Oke, coba kita cek di grafik daily-nya. Berarti status dari WFC itu apakah masih tetap berlaku apa tidak? Ternyata so far ya, dan kemarin kita sudah tanda ini ya, areal yang masih dicurigai bisa disentuh atau bahkan diuji terlebih dulu sebelum akhirnya berbalik turun. Nah, indikasi ini tentunya akan memberikan kesempatan juga untuk grafik emas. Oke, kalau Anda lihat di sini teman-teman, posisinya kan kemarin kita sempat mendapatkan areal ini sebagai areal flag ya, bullish flag. Waktu itu kita memiliki areal seperti demikian. Posisinya adalah trendline resisten ditembus di sini. Kemudian inilah supportnya, kemudian inilah flagnya gitu ya. Dan bullish flagnya jelas di sini ya. Ini kenaikannya, kemudian kenaikannya waktu itu kita perkirakan kurang lebih setinggi bagian flag atau saat dia tembus. Berarti kita asumsikan di sini. Dan itu kenaikannya sudah selesai di area 2937. Walaupun ada bonus ya 2942. Nah, lalu kemudian juga jangan lupa bahwa kita kemarin itu memperkirakan seperti ini. Ini adalah wave 1, 2, kemudian inilah 3, kemudian inilah 4, dan akhirnya inilah 5 ya. Oleh karena itu, untuk saat ini emas sebetulnya berada di fase apa? Fase correction wave ya. Fase correction wave-nya adalah A, kemudian pantulan kemarin secara cepat 2908 itulah B, dan saat ini kita menantikan wave C yang biasanya akan lebih rendah daripada wave A. Jadi kalau misalkan wave A-nya adalah 2881, maka seharusnya wave C bisa saja di bawah 2881, either itu 2872 atau 2853. Nah, kurang lebih areal ungu inilah yang menggambarkan kemungkinan potensi wave C tersebut bisa terjadi atau terbentuk ya. Nah, dengan indikasi ini yang saya perlu ingatkan adalah hati-hati begitu dia sentuh areal ini, kemungkinan demand itu akan mendorong atau bahkan menahan penurunan supaya tidak lebih lanjut ya. Dan itu kemungkinan akan terjadi kenaikan.
Ini akan lebih confirm kalau didukung dengan data inflasi yang nanti malam misalkan datanya relatif lebih lemah daripada ekspektasi atau kurang lebih sama dengan ekspektasi dan basis bulanannya relatif lebih rendah. Sehingga mengindikasikan tidak perlu khawatir dengan status inflasi yang ada. Nah, di grafik keempat ini juga terlihat di sini peluangnya tetap posisinya juga sama. Tapi yang paling jauh kalau misalkan 2860 itu tembus, in case ternyata data inflasi itu sangat-sangat tinggi, misalkan 2,9 untuk basis tahunan dan 0,4 untuk basis bulanan, maka yang saya khawatirkan adalah penembusan atau penurunan di level 2830-an. Nah, tapi pada dasarnya karena kita punya trendline ini, maka hati-hati posisinya kita mungkin akan dapat strong atau stronger demand itu kemungkinan ada di zona ini, teman-teman. Jadi diharapkan justru yang paling mempan atau yang paling mungkin paling kuat ya, istilahnya di sini 2837 sampai 2860-an. Jadi apapun itu skenario-nya, yang terbaik adalah wave C di grafik K1 mewakili untuk posisi penurunan. Walaupun kalau dilihat dari daily juga masih wajar ya 2858 ataupun 2865. Nah, sementara untuk pound sterling karena memang kemarin dia survive dan ini ternyata indikasinya karena dia rebound terbantu oleh pelemahan US dollar. So hari ini saya berharap berarti kita akan melihat kembali 1.2470-an dan indikasinya yang paling bagus adalah dari sini, teman-teman. Jadi waktu kita lihat ini kenaikan, kemudian ini adalah correctionnya ya, maka saat dia tertahan di bawah 61,8 tapi tidak tembus atau katakanlah false breakout, maka seharusnya dia masih tetap dalam jalur kenaikan, sehingga saya berharap ini bertahap. Nah, tapi ini akan berada dalam situasi yang berbeda. Kalau ternyata malam hari justru dolar relatif lebih kuat dikarenakan data inflasi yang relatif lebih tinggi. Misalkan posisinya adalah 3%. Nah, maka yang saya khawatirkan adalah dia kembali turun seperti ini. Ya, jadi indikasi itu akan berubah dengan sendirinya tergantung dari data inflasi Amerika yang akan rilis nanti malam. Sementara kalau daily-nya sih masih tetap aman, rebound, tertahan di zona neckline dan tidak tembus yang kita khawatirkan dari double top tersebut. Nah, crude oil ini yang saya kemarin sempat singgung, switch strategi saat dia sudah tembus zona orange dan itu betul-betul berhasil ya, naik lalu kemudian tertahan di situ, teman-teman. Kita belum mendapatkan areal 74 ya, tapi kalau misalkan kita incar buy itu masih sangat logis karena posisi daily candle-nya itu ditutup dengan bullish candle. Nah, ini indikasinya ya, berarti yang akan kita kejar yang mana? Yang akan kita kejar adalah candlestick yang ini. Nah, itu berarti areal 75. Nah, cuman di sini tetap saya harus ingatkan, kita harus waspada. Kalau misalkan kita indikasikan inilah bearish candle yang panjang, berarti 50%-nya sudah disentuh, dan itu bukan berarti dia akan terdorong naik, justru akan tertahan dan berbalik turun ya. Atau indikasi berikutnya adalah 75. Jadi dalam hal ini, kalaupun kita asumsikan di grafik 4 tadi sudah tembus resisten, maka harapannya adalah buy masih aman di zona 72.20-an, 72.50-an. Tapi hati-hati kalau misalkan dia sudah sentuh level 74.50, in case Anda ketinggalan buy, maka perhatikan di sini jangan paksakan buy karena yang dikhawatirkan adalah rejection turun kembali. Dan juga kalau misalkan ternyata dia turun lebih cepat di bawah 71.50, maka itu adalah kondisi yang ideal untuk tetap melakukan sell. Jadi perubahan strategi diperlukan, harus dinamis karena posisinya belum tentu dia akan terus mengalami kenaikan. Kecuali nanti di akhir pekan yang kita khawatirkan bersama adalah aksi militer yang mungkin akan terjadi kalau misalkan Hamas menolak untuk menyerahkan sandera.